Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Handayani, nomor absen 06. Perkenalkan, nama saya Septiana Intan Permata, nomor absen 28. Nama saya Selvita Nuaristia, nomor absen 29. Nama saya Siti Nayaljan Setiawan, nomor absen 31. Kami dari kelas 11 MIPA 3 Akan membuat video praktik faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tugas kimia pembimbing Pak Yuliadi, SMA Negeri 1 Cicerugpu. Selamat menyaksikan. Percobaan ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Percobaan ini dilakukan pada tanggal 16 November 2020. Laju reaksi adalah besaran yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Tujuan praktik ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari luas permukaan, katalis, suhu, dan konsentrasi yang mempengaruhi terhadap laju reaksi. Percobaan pertama yaitu luas permukaan untuk mempelajari pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Bahan-bahannya yaitu ada 4 sendok cuka yang sudah ditambahkan dengan air, cangkang kulit telur yang dihancurkan halus dan kasar, 2 aqua gelas, dan stopwatch. Pertama-tama, kita masukkan cuka yang sudah ditambahkan dengan air ke masing-masing gelas. Lalu, kita masukkan cangkang kulit telur halus ke dalam gelas pertama. Tambahkan juga cangkang kulit telur kasar ke dalam gelas kedua. Lalu, kita hitung durasi dengan stopwatch selama 5 menit. Kesimpulannya, luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Cobaan yang kedua adalah konsentrasi. Untuk mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 buah botol, 40 ml cuka, baking soda, sendok, dan 2 buah balon. Pertama-tama, masukkan 1 sendok baking soda dan 2 sendok baking soda atau soda kue ke masing-masing balon. Selanjutnya, masukkan cuka ke masing-masing botol. Tahap selanjutnya, kita masukkan balon ke mulut botol. Lalu, kita masukkan baking soda ke dalam botol. Kita lihat reaksinya. Dapat kita lihat bahwa balon yang memiliki baking soda lebih banyak, lebih besar dibanding balon yang memiliki sedikit baking soda. Kesimpulan dari hasil percobaan, perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Percobaan ketiga adalah suhu. Untuk mempelajari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya ada cuka, air panas dan air biasa, 2 gelas kosong, cangkang kulit telur, dan 1 sendok.
Pertama, masukkan cuka ke dalam masing-masing gelas. Lalu, masukkan air panas ke dalam gelas nomor 1. Air biasa ke dalam gelas nomor 2. Lalu, masukkan cangkang kulit telur ke dalam masing-masing gelas. Kita tunggu 5 menit. Kesimpulannya, suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Percobaan keempat adalah katalis. Untuk mempelajari fungsi katalis dalam laju reaksi. Alat dan bahan: pemutih, 3 gelas, sendok, cuka, dan mati. Langkah-langkahnya: masukkan pemutih ke gelas 1 dan 3. Lalu cuka ke gelas 2 dan gelas 3. Aduk. Lalu masukkan peniti ke setiap gelas. Kesimpulan, pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang saya lakukan, terbukti laju reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka tambah baiklia. Pemutih merupakan katalisator, cuka bersifat korosif. Pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Demikianlah video praktik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.